Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini saya mau sampaikan sedikit firman Tuhan yang berjudul berharga di mata Tuhan. Nah, firman ini saya angkat dari Matius 10 ayat 29 sampai 30. Nah, saya bacakan buat Saudara. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Demikian firman Tuhan. Dari ayat di atas, saudara, kita tahu bahwa Tuhan kita, Allah kita, Bapa kita, tahu berapa helai rambut di atas kepala kita. Setiap detik, setiap menit, setiap jam mungkin rambut kita ada yang jatuh ya. Dan Allah, Bapa, Tuhan kita pun tahu. Jatuh itu pun atas seizin Tuhan. Nah, saudara, pernah nggak saudara berpikir, kenapa ditulis ayat seperti di atas, bahwa rambut kepalamu pun terhitung semuanya? Ayat ini menunjukkan bahwa bukan hanya Tuhan kita tahu, ya, rambut kita ada berapa, tapi yang terlebih penting di sana adalah bahwa Tuhan itu peduli, saudara. Bahkan dengan hal-hal yang sangat terkecil sekalipun, seperti jumlah rambut kita. Kita, kalaupun ada teknologi yang bisa menghitung jumlah rambut kita ada berapa, mungkin kita nggak akan pakai, saudara. Mungkin nggak ada yang mau beli. Kenapa? Karena buat kita, nggak penting buat ngitung jumlah rambut kita ada berapa. Ya selama kita punya rambut ya, gitu kan udah cukup. Nggak perlu tahu jumlah rambutnya ada berapa. Tetapi kenapa ayat tersebut berkata demikian? Kenapa hal ini penting gitu ya, saudara? Karena tujuannya adalah bukan hanya memberitahu kita bahwa Tuhan itu maha tahu. Yes, benar, Tuhan maha tahu. Tuhan tahu jumlah rambut kita ada berapa. Tetapi yang terlebih penting adalah bahwa kita itu berharga di mata Tuhan. Bahwa saudara itu berharga di mata Tuhan. Bahkan hal-hal yang kita anggap remeh, yang hal-hal kecil seperti jumlah rambutnya ada berapa, itu aja Tuhan tahu. Ada satu cerita, saudara, yang saya senang sekali, yaitu ada anak sekolah minggu di Texas, Amerika. Nah, anak sekolah minggu ini berumur 6 tahun. Anak sekolah minggu ini anggap aja namanya Tony, saudara ya, biar gampang. Nah, si Tony ini itu baru aja punya mainan. Dia dari Lego gitu ya, dia bikin-bikin, ada karakternya, ada hero-nya, terus ada pedangnya, ada bajunya, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dia senang sekali dengan karakter ini. Saking senangnya, kemanapun dia bawa ya, dia pergi tuh dia bawa Legonya, termasuk ke sekolah minggu. Jadi pada saat dia ke sekolah minggu, dia bawa mainan ini, ditunjukin ke temennya, ditunjukin ke guru sekolah minggunya, saking senengnya gitu kan sama mainan ini. Nah, suatu hari, saudara, pada saat dia bawa mainan ini sekolah minggu, mungkin gitu ya, saking banyak yang ngeliat, saking banyak yang mainin, itu pedangnya hilang, saudara, jatuh pedangnya. Nah, jadi pada saat pulang dari sekolah minggu, anak ini pada saat disamperin sama mamanya, dia nangis sama mamanya. Ma, ini pedangnya hilang, nggak tahu kemana, dicariin nggak ketemu, gitu ya. Padahal cuman pedang kecil sekali ya, saudara. Mungkin ukurannya cuman sekitar 1 sampai 2 senti gitu ya. Pedang itu saking kecilnya, jadi udah hilang jatuh di satu tempat, wah udah susah banget nyarinya lah ya, ukuran kecil banget kayak gitu. Mamanya yang denger juga, ya kecil kayak gitu nyarinya setengah mati ya, ruangan sekolah minggu gede gini gitu kan, gimana bisa ketemu. Nah, mamanya jadi cuman bilang, oh ya udah kalau gitu coba kamu doa aja, kamu tanya sama Tuhan di mana pedangnya. Nah, mamanya ngomong kayak gitu sebenarnya cuman sekedar ngomong aja, saudara ya, karena ya sekedar supaya bisa menjawab nangisan dari anaknya aja, karena beli itu pedang susah gitu nyari di mana, karena nggak tahu mau ngomong apa, jadi dia bilang kayak gitu aja deh, buying time gitu ya. Nah, anaknya itu menganggap serius gitu perkataan mamanya, jadinya dia benar-benar dia doa, dia tanya sama Tuhan, si Tony ini pulang dari gereja itu doa, besokannya juga terus berdoa gitu ya, nanya sama Tuhan, aduh pedangnya di mana Tuhan gitu ya, dia sangat suka sama pedang ini gitu, dia nggak bisa nih kalau misalnya nggak ada pedangnya gitu kan, kayak ada yang hilang gitu. Nah, suatu waktu ya beberapa hari kemudian itu uh, Tuhan menjawab doanya. Jadi anak itu tiba-tiba nyamperin mamanya, dia bilang, oh Tuhan bilang kalau pedangnya itu ada di gereja. Nih minggu depan kalau misalnya kita ke gereja,
itu nanti ada di situ pedangnya. Dia bilang kayak gitu. Nah, mamanya yang denger sebenarnya ya dalam hati pikir, oh masa sih kecil gitu bisa ketemu, terus masa sih anak kecil kayak gini umur 6 tahun bisa denger suara Tuhan gini ya. Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itulah, keraguan dalam hati mamanya. Tapi ya karena mamanya nggak mau mengecewakan anaknya gitu kan, akhirnya dijawab dengan senang gitu. Oh iya, bagus, nanti minggu depan kita pasti ketemu nih pedangnya kamu gitu kan. Nah, singkat cerita saudara, di hari minggunya, pada saat mereka kembali ke sekolah minggu gitu ya, si Tony itu nyari keliling-keliling gitu, pedangnya keliling sekolah minggu gitu kan. Sampai akhirnya pada saat pulang sekolah minggu masih nggak ketemu itu pedang. Saking sedihnya gitu ya, anak ini lari lagi ke mamanya, dicerita bahwa aduh ma, ini masih nggak ketemu pedangnya, gimana ya. Nah, mamanya yang mendengar tangisan anak ini lagi sebenarnya nggak bisa menjawab apa-apa saudara, bingung gitu ngomong-ngomong apa ya, karena mamanya juga mikir ya namanya barang kecil gitu udah hilang ya susah juga ya, apalagi udah lama gitu kan, mana bisa ketemu sih gitu. Jadinya mamanya cuma bisa menghibur aja sambil meluk si Tony gitu ya. Ayo udah nggak apa-apa, nanti Tuhan pasti beliin kamu yang baru gitu. Nah, pada saat mereka jalan dari tempat situ ya, pada saat mau pulang, tiba-tiba ada yang manggil guru sekolah minggunya. Itu lari manggil, Tony, 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 ini ada pedang apa punya kamu kan waktu itu yang pernah disempat dibawa ke sini gitu. Ini ketemu nih ada di mana gitu ya, dia dikasih tahu, dikasih kembali ke si Tony. Nah, Tony pegang, ambil dan langsung dipakein lagi ke Legonya, terus dia sangat seneng gitu kan. Bilang sama mamanya, tuh kan ma, apa yang aku bilang gitu. Tuhan udah jawab, Tuhan bilang pedangnya ada di sini dan akan dikasih di minggu ini. Nah, pada saat mendengar perkataan anaknya itu, si mamanya ini kayak mendengar perkataan Roh Kudus di dalam hatinya, bahwa kalau Lego yang begitu kecilnya aja itu penting di mata Tuhan, apalagi kamu. Masalah yang kamu hadapi ini aku tahu, dan kamu percaya aja bahwa aku akan memberikan jalan keluar buatmu. Nah, mamanya yang mendengar suara itu tiba-tiba menangis, saudara. Karena memang ada masalah yang sedang dihadapi sama mamanya. Nah, melalui cerita ini, saudara, saya mau sampaikan kembali, saya mau mengingatkan kembali bahwa apapun yang kita rasakan, apapun yang kita hadapi, permasalahan apapun yang sedang kita hadapi dalam kehidupan kita, Tuhan tahu dan Tuhan peduli. Karena kita berharga di mata Tuhan. Hal yang kecil pun yang mungkin kita tidak tahu, yang mungkin kita anggap remeh, itu Tuhan anggap penting, saudara. Kalau kita itu berharga di mata Tuhan dan Tuhan itu mengasihi kita. Yesaya 43 ayat yang keempat. Ya, saking berharganya kita sampai pencipta alam semesta ini, Tuhan ini datang turun ke dunia demi mencari kita dan mati di atas kayu salib buat kita. Percayalah dan ketahuilah, terlepas dari apapun yang saudara rasakan tentang diri saudara, dan terlepas dari masalah apapun yang saudara hadapi dalam kehidupan saudara, percayalah bahwa saudara itu sungguh berharga di mata Tuhan. Tuhan tahu dan Tuhan mau untuk memberkati saudara. Demikian firman yang ingin saya sampaikan buat saudara di pagi hari ini. Saya harap bisa kembali lagi menguatkan saudara, mengingatkan saudara bahwa saudara berharga di mata Tuhan. Teruslah percaya pada Tuhan, teruslah bersandar pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.